Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol lagi yuk kita memperbincangkan berbagai berita dan kita ajak Anda untuk membaca berita di balik berita dalam program Off the Record bersama saya Hirsu Beno Arif. Dan saya Gibeta senang sekali bertemu dengan Anda hari ini. Dan lagi-lagi semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Walaupun berita yang kita akan diskusikan itu seringkali bukan berita yang membahagiakan gitu ya Mas Tidak Hersu. membahagiakan tapi bisa juga sedikit membuat kita ketawa-ketawa Mbak. Jadi ya minimal lumayan lah. Gitu. Karena saya kira kan orang yang paling kalau kita mau dianggap kita tetap waras itu ya itu adalah ketika kita bisa menertawakan diri sendiri. Ya setidaknya kita menertawakan keadaan lah gitu. Kalau kalau kita kemudian larut dalam situasi bangsa sekarang ini, saya kira kita bisa depresi itu Mbak. Karena Anda mau Iya. pergi kemana aja itu persoalan di bangsa ini. Coba deh sebutin deh Anda sebutin mau politiknya, ekonominya, apanya semua itu hukumnya lebih parah itu pasti akan depresi Mbak. Jadi saran saya ya tetap kita serius menyikapi soal-soal itu, tapi jangan terlampau baper gitu ya. Jadi supaya Anda juga nggak depresi melihat situasi di Indonesia ini. Jadi dan mudah-mudahan saja meskipun yang kita akan sampaikan tuh banyak sekali persoalan tentang bangsa ini, tapi Anda tetap bisa senyum-senyum gitu melihatnya. Jadi kita see from the bright side lah gitu kita lihat atau atau kita see from the funny side gitu ya. Jadi yang lihat yang apa yang kita lihat dari sisi yang lucunya gitu kita. Ya. Iya, iya, iya. Ini apa saja nih Mas Hersu? Yang pertama mungkin ini ya, kunjungan hasil dari kunjungan Pak Prabowo beserta dengan Oh ke PSI. rombongannya ke PSI. Dan ini yang dibawa Kasusnya oleh Pak serius, Mbak. Prabowo ini. Ya, serius tapi tetap bisa lucu loh. Kalau Anda nanti kalau Mbak Agi buka-buka lagi file lama tentang PSI, bagaimana pernyataan PSI tentang Pak Prabowo itu jadi lucu, Mbak. Jadi ini serius Iya, dan lucu iya. juga. Oke, silakan. Iya ya, dan tampaknya ini membuat PSI sangat gembira sekali dan mereka merencanakan kunjungan balasan nantinya ke Gerindra begitu ya. Karena kalau menurut Grace Natali begitu, Grace Natali kalau tidak salah dia di pembina ya Mas Hersu sekarang ya setelah dulu Yang jadi ketua dominan umum. saya juga nggak tahu kan itu ganti-ganti terus. Sekjennya kan juga baru ganti juga mereka Ya, ini. ya sekjennya baru ganti. Kalau tidak salah dia wakil ketua pembina apa ya kalau Dewan pokoknya gitu Pembina ya. di dewan lah ya begitu ya dan saat ini kalau seandainya untuk keluar yang di atas itu yang kelihatan sering ini adalah Giring sebagai ketua umum dan juga Grace Natali dan dia mengatakan bahwa ini sepertinya mereka merasakan sebagai diorangkan gitu Di atau Wongke, terhormat banget. diwongkekan gitu. Nah, diwongke begitu ya keberadaan mereka secara mereka ini selama ini dianggap sebagai bocil-bocil ingusan dia mengatakan begitu. Jadi terus kemudian juga kalau selama ini mereka lah yang harus datang ke partai-partai besar begitu. Bahkan katanya kalau perlu sambil merangkak gitu datangnya ke partai besar karena mungkin Ini kalau saya rasa PDIP ini maksudnya. Saya tahu itu yang dimaksud. betul. Betul, betul. Dan ini mungkin maksudnya adalah kalau bertemu dengan partai besar itu kan mereka misalnya meminta waktu tapi kemudian waktunya agak sulit apa dan sebagainya. Jadi istilahnya adalah itu begitu ya. Sementara kalau ini sebuah partai besar begitu dan kemudian juga capresnya sendiri datang ke PSI begitu dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang humble lah. Nah, ini kita bicarakan karena dulu kan pandangan PSI kepada Pak Prabowo itu beda sekali dengan Iya, sekarang. iya, iya, iya. Pokoknya serahkan pada Mbak Agi nanti ini. Oke, di luar itu, Sebenarnya Mas Yersu yang lebih tahu itu sih. di luar itu, saya kira soal Mhm. apa ya? Kita mau ngomongin politik lagi atau ngomongin langsung ke soal ini, soal kereta cepat dan juga LRT ini yang ini saya lihat Pak Wakil Menteri Menteri Negara BUMN ya, Pak Kartiko, gitu ya. Mhm. Pak Mhm. Kartika ya, bukan Pak Pak Kartika. Kartika Widiatmojo, iya betul. Ada ini juga Mas Hersu, ada berita soal tadi malam kan ada konferensi pers ya kemarin malam bahwa hasil dari apa pemeriksaan FIFA begitu, walaupun belum Oke. ada hasilnya begitu ya, tapi sudah selesai begitulah, sudah selesai pemeriksaan itu kan dari tanggal 28 sampai tanggal 2 Agustus dan kemudian kisi-kisinya begitu karena nantinya kan akan ada konferensi pers sendiri ketika asesmen FIFA ini sudah dibulatkan begitu. Tapi sejauh ini
dari 8 yang diusulkan oleh PSSI untuk menjadi lokasi pertandingan dari Piala Dunia U17 tersebut ternyata hanya 4 nanti yang akan dipakai, dan kemudian opening ceremony-nya begitu sepertinya ini sudah 99% gitu akan dilakukan di JIS. Saya juga memiliki teman yang wartawan olahraga yang sudah puluhan tahun menjadi wartawan, juga dia dapat bocoran juga bahwa FIFA itu ketika melihat JIS pertama kali begitu juga senang begitu terlihat melihat stadion yang semegah itu begitu ya, sehingga Karena rumputnya sudah dicongkel, Mbak, jadi senangnya begitu. jadi tidak heran kalau seandainya nanti akan terjadi kesepakatan antara PSSI dan FIFA bahwa opening ceremony akan dilakukan di JIS, sepertinya sih seperti itu. Kita perlu bahas Dan nggak juga. bisa ditawar-tawar, nanti closing ceremony dan sekaligus pertandingan puncaknya di Solo gitu ya. Oh iya, itu sudah ditentukan jauh-jauh hari sebelum ada asesmen dari FIFA begitu kan. Ya, oke. Itu saya kira menarik ya. 3 hal ini saja udah sangat menarik tentu saja, tapi Anda juga pasti mengikuti soal pemberitaan Bung Rocky Gerung yang dipersekusi di Jogja begitu ya. Dan tapi Anda bisa menyimak itu berbagai perbincangannya di kanal saya Herbs No Point, dan juga Rocky Gerung Official masih di jaringan FNN. Anda bisa nonton di situ, tapi saya kira Anda pasti juga mengikuti pemberitaan soal itu ya, Mbak Agi ya. Iya, iya. Oke. Oke. Kita mulai dari mana, Mbak Agi? Yang kita obrolin dulu. Ya, sepertinya JIS ini Mas Hersu, salah JIS satu dulu, oke. berita yang sudah mau selesai gitu ya. Ya, jadi dari kalau kemarin kan kita beritanya Menpora Dito Aryo Tejo itu mengatakan bahwa pembukaan kemungkinan Piala Dunia U17 itu opening ceremony-nya itu akan dilakukan di JIS dan penutupannya di Solo. Dan ini dikuatkan lagi dengan adanya konferensi pers kemarin begitu, katanya PSSI juga mengusulkan demikian gitu bahwa pembukaan di JIS. Saya rasa sih kalau PSSI tidak mengusulkan juga FIFA akan tetap memutuskan itu begitu ya. Karena uh, karena kalau dilihat dari kapasitas stadionnya saja, ini Indonesia ini walaupun ini bukan tim senior gitu yang bermain, kalau tim senior mungkin kan U20 dan kemudian U23 dan seterusnya begitu ya, itu akan apa namanya, semua mata akan tersorot ke situ. Tapi kalau di Indonesia ini karena maniak bola, pendukung dan kemudian penonton dan kemudian supporter bola itu kan jutaan jumlahnya, banyak sekali, saya rasa Apalagi memang ada timnas main gitu ya. Ada timnas. apalagi timnas main. Jadi saya rasa memang JIS ini yang paling tepat karena GBK kan tidak bisa dipakai begitu. Dan kemudian rupanya juga yang akan diputuskan yang sangat krusial yaitu bahwa timnas Indonesia U17 itu nanti direncanakan untuk bermainnya di JIS. Nah, seperti kita tahu, kalau seandainya timnas kita main, itu penonton Indonesia Aduh, itu seperti apa? Ya gila, kalau kita, saya pernah menonton itu Mas, misalnya kayak di GBK, itu sudah macetnya itu. Jadi kalau misalnya mainnya itu malam ya kita dari sekitar jam 2 jam apa kita udah sampai sana begitulah. Jadi sholat asar, sholat maghrib itu udah di sana begitu, udah beres. Nah ini kita bisa bayangkan juga, apalagi ini eventnya adalah Piala Dunia begitu ya. Di sana saya rasa memang yang paling memadai untuk menampung puluhan ribu begitu ya, karena kapasitas dari JIS ini kan 82.000 begitu. Nah, cuman sejauh ini memang masih kalau menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu akses ke sana ini kan masih dikerjakan begitu Mas Hersu oleh Jasa Marga, terus kemudian ada jembatan penghubungnya juga masih dikerjakan. Ini kan fasilitas pendukung sebetulnya yang memang seharusnya sudah dikerjakan dari jauh-jauh hari kalau seandainya ini tidak ada nuansa politiknya. Biasanya kalau seandainya di daerah begitu ya, Pemprov itu membangun sebuah stadion, membangun sebuah pusat perbelanjaan apa dan sebagainya, walaupun itu kan dibangun oleh swasta, tapi kan disetujui begitu ya pendiriannya oleh Pemprov. Biasanya itu kemudian dinas-dinas terkait itu akan melakukan ikutan begitu membangun Mas Heru untuk prasarananya. Misalnya seperti di JIS itu seharusnya dari kemarin-kemarin pihak dari Jasa Marga, pihak dari yang lain-lain begitu ya, perhubungan dan sebagainya itu sudah ikut. Oh, ini berarti karena dibangun stadion sebesar ini maka sarana pendukungnya adalah ini jembatan penyeberangan orang, terus kemudian jalan apa dan sebagainya sudah dibangun. Tapi karena memang ini nuansa politisnya besar, kalau saya lihat sih demikian. Makanya baru setelah sekarang
ada keikutsertaan dari pemerintah pusat begitu, dan kemudian juga saya rasa ini endorse juga dari apa namanya, dari Pak Erik apa dan sebagainya, sehingga kemudian jadi guyup begitu ya untuk membangun JIS ini, untuk membangun prasarananya. Ini bagus sekali sih Mas Hersu ya. Jadi kemarin yang ribut-ribut itu akhirnya ya hasilnya adalah seperti ini. Tapi mungkin kalau seandainya kemarin, Karena Pak Jokowi udah dapat mainan baru, nggak JIS lagi, iya. mainannya sodetan di Kali Ciliwung. Ya, 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 iya, iya. Sama-sama ada peran krusial Anies di situ ya. yes, oke. Sebabnya adalah itu begitu. Mhm. Ya, oke, saya kira ini sekarang harusnya udah berakhir lah ya soal kontroversi itu, nggak usah diungkit-ungkit lagi, mestinya tinggal biarkan para penggemar sepak bola di Indonesia ya dapat hiburan, karena meskipun skalanya U17 tapi ini ada Piala Dunia gitu ya. Jadi Ya, eh, sekarang kan tinggal 4 ya stadionnya ya Mbak ya, yang di Surabaya, di Bandung betul. dan Mhm. Jakarta dan serta Solo gitu ya yang dipilih sebagai lokasinya ya. Iya, iya betul. Jadi ada 4 stadion yaitu Jalak Harupat, Gelora Bung Tomo begitu ya, terus kemudian JIS ini dan Manahan begitu. Ya. Dan itu artinya kalau seandainya tadinya kan ada 8 ya Mas Hersu yang diusulkan. Bahkan Pak Erik mengatakan bahwa selain 8 itu sebetulnya ada 22 stadion yang bisa dicadangkan begitu untuk di asesmen juga. Tapi ternyata dari 8 itu ya 4 inilah yang dipilih begitu, dan kemudian juga memang ada alasan seperti Jakabaring dan juga Iwayan Dipta yang dari Bali itu tidak dipakai karena alasan ya penghematan budget apa dan sebagainya, untuk koordinasi supaya lebih bisa lebih kuat begitu, sehingga dilakukan hanya di Jawa. Nah, salah satu yang kemudian memang mencuat juga Mas Hersu, ternyata memang tidak hanya JIS, masalah rumput ini ternyata diakui juga oleh Erik, di semua stadion itu masalahnya umumnya adalah memang rumput begitu ya. Nah, sayangnya nggak Cuma kalau Pak Menteri PUPR nggak bawa ahli di rumputnya untuk congkelin nah satu gitu sayangnya ya. Nah, itu dia. Tapi kemudian timbul pertanyaan, kenapa Pak PUPR hanya bawa ahli rumput, kemudian membawa wartawan yang demikian banyak, kemudian untuk diekspos begitu ya, terus kemudian dimuat di Instagram begitu, baik oleh si ahli rumput itu tersebut kan memiliki perusahaan ya, sebetulnya dia lebih banyak berkecimpung di rumput golf dan sebagainya, kemudian menjadi komoditi politik begitu. Nah, Yes. yang pemeriksaan yang ada di Manahan juga ternyata Stadion Manahan juga ternyata ada rumputnya yang menguning begitu ya. Ya kita maklumi, nggak perlu itu dijadikan komoditas politik bahwa oh Manahan ini Pak, ini di situ ada Gibran begitu sehingga tidak terpelihara. Nggak perlu, sekarang kan musim musim kering begitu, musim apa? Musim panas yang di mana-mana memang air juga kurang, di Jawa Tengah dilanda kekeringan begitu kan. Dan kemudian juga ada tempat lokasi stadion untuk latihan itu ada 5 atau 6 stadion, dan ternyata 2 diantaranya rumputnya juga keadaannya seperti itu kalau kita lihat gambarnya, memang Ya. menguning seperti itu. Ya itu tidak perlu dijadikan komoditas politik sebagai untuk merendahkan Gibran atau apa, biasa saja begitu ya Mas Hersu, kan tidak ada yang sempurna. Bola jangan dikait-kaitkan dengan soal politik. Nah, Iya. Oke. oke. Kita Ya. kita pindah ke topik yang mana dulu nih Mbak Agi? Soal kereta cepat dan LRT Mhm, mhm. atau kita Iya. ngomongin yang mana? LRT dulu, yang mana Iya, kita? LRT itu menarik loh Mas Hersu. Ini kan Ya. hajat hidup orang banyak begitu ya. Dan kemudian ternyata LRT ini tadinya kan begini, kalau dari awalnya kita kan ada uji coba terbatas Mas Resu, masih ingat ya, saya Ya, bahkan ya. pernah bilang, ih saya mau daftar nggak ya gitu kan. Tapi pendaftaran secara online itu kan pada tanggal 10 Juli kalau tidak salah ya. Karena uji coba terbatasnya itu dimulai pada tanggal 12 Juli. Tapi ternyata saya pantau begitu, ternyata hanya sekitar 2,5 jam ketika pendaftaran itu dibuka, itu sudah ada sekitar 20 ribu lebih atau 24 ribu begitu, lebih bahkan, itu terus terus naik begitu Mas Hersu. Itu 24 ribu warga langsung sudah Antusias banget mendaftar ya. gitu. Antusias sekali begitu. Ini kan Jakarta, Bogor, Depok begitu ya, Bekasi begitu. Dan kemudian ternyata dihentikan pada tanggal 17 Juli uji coba secara terbatas itu. Tadinya kan Pak Erik mengatakan bahwa tidak ada kok. Ini tidak ada masalah sistem apa dan sebagainya. Ini tidak ada masalah sebetulnya Mas Hersu katanya. Dan kemudian juga karena pemerintah itu juga memakai konsultan itu dari luar negeri, dari Jerman itu memakai Siemens, ada juga yang dari Inggris begitu kan, dan katanya
dan kita sendiri juga tahu bahwa kalau Inggris dan juga Jerman, pokoknya negara Eropa itu, terutama negara-negara besar sudah sistem transportasi kereta apinya tuh sudah canggih begitu ya, sudah sangat modern. Sehingga wajar kalau memakai konsultan mereka begitu. Dan tapi ternyata Mas Hersу ini bocoran dari, bukan bocoran ya, ini keluhan semacam buka-bukaan gitu dari Wakil Menteri Pak Kartika Wirjoatmojo ketika dia pada sebuah acara dia mengatakan bahwa memang betul-betul itu apa ya? Dia mengatakannya tidak ada koordinasi begitu antara satu dengan yang lain. Jadi amburadul, dia katakan istilahnya adalah amburadul antara koordinasi para kontraktor, Mas Hersu. Jadi ada empat kontraktor di LRT ini, ya, yang dimana di antaranya 3 itu adalah dari BUMN dan 1 dari swasta, yaitu dari asing, yaitu Siemens itu tadi. Kalau yang dari BUMN-nya itu ada Adikarya yang mengerjakan prasarana seperti rel, jembatan, stasiun gitu ya. Kemudian ada PT Inka, induk kereta api itu yang mengerjakan untuk pembuatan keretanya, rangkaian keretanya berdasarkan pesanan dari KAI, dan kemudian ada software development-nya itu dikerjakan oleh Siemens, yaitu perusahaan dari Jerman itu tadi. Dan kemudian ada satu lagi yaitu PT Land Industry, ini BUMN juga, yang dia mengerjakan persinyalan gitu untuk sinyal kereta api. Dan kita tahu bahwa kereta LRT ini kan kereta tanpa masinis, Mas Hersu, sehingga semuanya itu dikerjakan atau di by system gitu ya, pengendaliannya itu by system. Jadi kalau seandainya kita melihat ini memang berbahaya, Mas Hersu, kalau seandainya dari sejak pengerjaan awalnya saja sudah amburadul antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Kalau menurut Pak Kartika yang panggilan akrabnya sering disebut sebagai Pak Tiko, yaitu tidak adanya dia mengatakan bahwa tidak ada integrasi begitulah ya antara satu dengan yang lain gitu, tidak adanya integrator lah dia menyebutnya begitu, tidak dia integrator dalam proyek besar tersebut begitu. Biasanya ada kalau seandainya ada proyek besar seperti itu ada sistem integratornya di tengah begitu yang mengkomunikasikan antara satu perusahaan satu dengan satu perusahaan yang lain. Dia mencontohkan misalnya seperti Siemens itu sempat mengeluhkan karena 31 rangkaian LRT tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda-beda gitu. Jadi Siemens kan mengerjakan sistem softwarenya. Tentunya akhirnya pada setiap ini kelompok dari rangkaian tersebut harusnya membuat software yang berbeda-beda juga begitu. Seharusnya kan tidak perlu dilakukan seperti itu. Tapi saya baca juga kalau dari Inka itu ada dari jubirnya Inka itu mengatakan bahwa mereka membuat kereta api untuk LRT ini itu berdasarkan spesifikasi yang diberikan dari KAI sebagai pemesan, begitu. Nah, ini apakah LRT ini semuanya juga berdasarkan KAI, spesifikasi dari KAI? Kita tidak tahu karena dia tidak jelaskan. Tapi pokoknya kalau pembuatan kereta api gitu yang dipesan KAI itu spesifikasinya dari KAI begitu. Ini menjadi kita membacanya saja juga miris, Mas Hersu. Dan Pak Tiko ini mengatakan bahwa hal seperti ini tidak adanya koordinasi yang baik antara satu perusahaan dalam sebuah proyek. Ini kan konsorsium begitu ya. Biasanya konsorsium tuh bisa diisi 3 perusahaan, 4 perusahaan, 5 perusahaan bahkan lebih. Tidak adanya koordinasi antar perusahaan satu dengan yang lain. Ini sudah sering terjadi. Jadi ini adalah merupakan pembelajaran. Dan kemudian yang lebih krusial lagi ketika dia menceritakan soal jembatan panjang itu, jembatan yang melengkung, Mas Hersu, yang pernah dapat rekor muri, yang kalau dari Jalan Gatot Subroto dari arah timur menuju belok ke arah Jalan Rasuna Said atau kita biasa sebut Kuningan, itu kan ada jembatan panjang yang disebut longspan itu, yang kita kalau lihat kita ada di atasnya flyover. Kita kalau melihat ke atas, wah apa ya ini besar sekali gitu, lebar sekali gitu. Itu adalah jembatan layang untuk sistem rel dari LRT tersebut. Dan itu dibangun oleh Adikarya. Begitu kalau menurut Pak Tiko ini. Jadi dia mengatakan itu sebenarnya salah desain.
Ini luar biasa. Kalau lihat lifespan dari Gatot Subroto ke Kuningan, kan ada jembatan besar, dia mengatakan gitu. Itu sebenarnya salah desain, karena dulu Adi Karya, begitu ya, sudah bangun jembatannya, tapi dia nggak ngetes sudut kemiringan keretanya. Jadi tidak ada, kita bisa artikan itu tidak ada simulasi pada saat awalnya. Jadi seharusnya ketika kereta itu berjalan dengan berapa kilometer per jam begitu kan, dia ketika dia berbelok maka akan sudut kemiringannya itu kan harus ada presisinya begitu. Sehingga sekarang ini kalau yang terjadi menurut Pak Tiko, ketika melewati jembatan tersebut maka ini harus di setel pelan sekali, laju kereta ini hanya sekitar 20 km per jam. Nah, itu 20 km per jam kalau di kompleks saja mobil biasanya tuh hanya 40 km per jam. 30 km per jam, ada juga yang 20 km per jam juga ada. Artinya seperti mobil yang berjalan di komplek perumahan itu, Mas Hersu, pelan Oh, sekali. ya, gremet ini jalannya ya Mbak ya. Gremet, iya, iya, betul, gremet sekali. Ya. Dan itu dia terpaksa sekarang seperti itu karena sudah terlanjur dibangun begitu. Dan kalau seandainya itu dipaksakan dengan kecepatan yang penuh, maka akan terjadi gesekan itu pada pagarnya dan potensial kecelakaan akan terjadi potensi kecelakaan di situ. Dan ini akibatnya kemudian mundur lagi ya operasionalnya Mbak ya gara-gara ini kan. Ya. Betul, setelah dihentikan pada tanggal 17 Juli kemarin untuk uji coba terbatas itu, kan kemudian diumumkan lagi bahwa akan dimulai lagi tanggal 25, tapi kemudian ada pengumuman lagi tanggal 27. Tapi sekarang ini ada pengumuman lagi dari Kemenhub begitu ya, bahwa akan dilakukan awal Agustus. Rencananya katanya sekitar tanggal 5 Agustus. Padahal seharusnya ini kan diresmikan pada tanggal 18 Agustus. Artinya tanggal 5 Agustus itu masih akan uji coba lagi. Begitu Mas Hersu. Ya, ya. Dan ini saya pernah menyimak ini curhat dari Direktur PT KAI Pak Didik Ayudi atau siapa Didik gitu ya Pak Didik itu yang dia merasa sebenarnya ketempuhan ini ya. Dan ini bukan hanya dalam kasus LRT tapi juga kereta cepat karena kasus LRT ini kan menurut dia katanya proyeknya ini proyek Kementerian Perhubungan gitu ya. Dan kemudian yang kontraktornya itu adalah Adikarya, tapi kereta api itu cuma suruh jadi kasirnya aja, suruh bayar aja. Tapi kan belakangan kemudian ini kereta api yang diminta untuk mengambil alih proyek ini kan setelah Adikarya melanjutkan, dan sama juga kasusnya dengan PT Kereta Api Cepat buat PT soal kereta api cepat ke Bandung itu yang tadinya juga Waskita Karya sebagai lead proyeknya kan kemudian diserahkan kepada kereta api. Jadi dalam kasus ini kereta api itu ketempuhan lah begitu kalau menurut versi dari Dirut KAI pada waktu curhat di komisi berapa ya, komisi 5 atau komisi 5 ya kalau di soal ini ya. Komisi perhubungan ya. Nah, pada waktu itu nah ini di sini juga menarik nih Pak Tiko tadi malah kalau ini ngamuk dia menyebut ini stupid ini proyek ini disebutkan karena ternyata ada stasiun-stasiunnya yang ada stasiun yang tidak punya akses ke jalan tol dan ke jalan raya gitu. Oke, jalan tol mungkin nggak, tapi kalau nggak ada ke jalan raya, jadi gimana orang mau ke stasiunnya? Suruh pakai helikopter menuju ke situ. Dan itu karena yang saya baca sih, itu termasuk stasiun Halim, Kerawang, dan juga Padalarang kalau nggak salah seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan tuh seperti apa. Padahal kita ingat waktu itu Pak Luhut kan menyampaikan bahwa ini akan mulai beroperasi tanggal 18 Agustus dan itu sebagai hadiah ulang tahun untuk bangsa Indonesia begitu yang terjadi Mbak. Ini memang ini kacau banget ini dan kemudian kan ada disampaikan bahwa proyek ini akan dilanjutkan dari Bandung ke Surabaya. Nah sekarang tiba-tiba pernyataan dari Menteri Perhubungan yang Budi Karya Sumadi yang menyatakan bahwa untuk Bandung Surabaya diserahkan pada kabinet berikutnya. Begitu. Ya ini saya baca ini Mas Hersu ya. Ini aduh luar biasa ya. Jadi dia kalimatnya tepatnya Pak Tiko ini mengatakan begini, dengan PMO yang demikian kompleks, ini miss satu hal. November tahun lalu saya baru sadar, kita lupa mikirin akses stasiun. Ini saya sebel juga waktu kemarin sama anak-anak KAI, jadi akses stasiunnya itu belum dipikirin, tidak ada akses jalan tol sama ke jalan besar. Ini luar biasa. Padahal kalau stasiun Padalarang kalau tidak salah stasiun terakhir ya Mas Hersu ya. Nah, ada lagi stasiun yang lupa saya yang di kecilnya itu apa namanya stasiunnya yang itu kan ada 2 stasiun yang menuju Bandung itu ya, dua-duanya itu jauh di luar kota Bandung itu, jadi Padalarang dan stasiun Tegaluar. Nah yang Tegaluar ya betul. Tegaluar. Dan ini semuanya kalau untuk menuju ke Bandung itu ya kalau naik kendaraan mungkin bisa 1 jam ya kalau dengan macet segala macam gitu. Jadi
bayangkan kereta cepat yang tidak cepat ini nanti untuk orang ke Bandung. Beda sekarang nih kan kalau kita naik naik kereta dari Gambir misalnya gitu kan itu 2 jam Mm-mm. 5 menit begitu. Tapi kita langsung turun di tengah kota Bandung gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau Iya, ini saya kira nanti bisa luar. sama itu jarak tempuhnya dengan harga yang lebih mahal dan kemudian juga tentu saja menuju stasiunnya apalagi kalau tadi nggak ada akses dari jalan tol dan jalan raya biasa lihat mana tuh. Iya iya ini, aduh luar biasa ini Mas Ersu. Jadi rencananya ini kan seharusnya ini akan diresmikan pada tanggal 18 Agustus ini ya Yes. kereta cepat Jakarta Bandung. Terus kemudian sekarang dengan kondisi demikian yang ada di lapangan, maka pada tanggal katanya Pak Jokowi sudah mengkonfirmasi akan naik kereta ini pada tanggal 1 September dan kemudian pada tanggal 6 September 2023 ini akan diresmikan bersama dengan Perdana Menteri Cina. Ini kan luar biasa ya. Tapi dia mengatakan bahwa ya itu tadi pada saat nanti akan diresmikan itu dengan kondisi bahwa ada 2 stasiun yang tidak memiliki akses ke jalan, baik ke jalan raya maupun ke jalan tol. Dan kata Pak Tiko ini menarik banget dia mengatakan demikian. Ini adalah kebodohan. Dia mengatakan ini stupid juga, kok bisa kelewatan. Stasiun jadi, kereta ada, tapi belum dibikin jalan di depannya. Ini bisa kelewatan juga. Saya bilang ini gimana perencanaannya? Masa jalan enggak ada, baru sekarang mau dibangun. Dan kabarnya jalan tersebut kalaupun sekarang ini sudah mulai dibangun baru pada akhir tahun nanti itu akan jadi begitu Mas Ya, Ersu. ya, dan kalau jalan ini kan ada pembebasan lahan dan sebagainya itu kan Iya, itu. tidak mudah dan ini Masalahnya pembengkakan itu. lagi nanti. Ini bagian dari karena disebut wah nggak ada dalam perencanaan bisa pembengkakan lagi itu anggarannya itu. Iya betul betul. Ya ampun. Ini Nah, aduh luar biasa ini itu saya yang saya baca. sebut tadi makanya bahwa walaupun ada kekacauan tapi kita bisa lihatnya dari sisi kocaknya ini. Iya betul sekali. Jadi ini soal perencanaan dan kemudian soal bagaimana ketika itu ada bluffing-bluffing gitu ya bahwa ini nanti akan memudahkan masyarakat. Terus kemudian yang tadinya ya kita sudah bisa lihat ya kalau yang tadinya ada semacam studi begitu kan kalau dalam sehari itu akan ada sekian puluh ribu begitu yang akan menggunakan kereta ini begitu. Sehingga akan break even point gitu pada tahun kesekian ternyata itu setelah dilihat lagi ternyata jauh di Ya, bawah itu ya begitu Mas apalagi ini Irfan. kalau kalau kemudian nanti jadi argo Parahyangan yang ke Bandung juga dimatikan karena supaya orang pindah Iya, ke situ itu saya kira itu kan makin menyulitkan rakyat ya dalam hal iya, ini. betul, Ya. betul. Oke. Apalagi kalau kemudian nanti travel-travel juga dibatasi begitu ya hanya untuk demi Saya kira nggak mungkin itu kalau travel. Jalan tol, bisa pengguna jalan saja tol juga Mas Heru. dibatasi. Hmm, Bisa saja ini kan serba ajaib ini. Semua oke. peraturan Ya. peraturan yang timbul seperti kayak Omnibus Law itu kan banyak yang Ya, ajaib di ya, ya. dalam. Nanti suruh balik, balik jalan tol, naik kereta cepatnya. Oke, Mbak, Mbak Agi ya. Kita kita Mhm. ke topik yang terakhir ya soal Pak Prabowo ke ketemu PSI ya. Ya. Ini fenomena yang menarik karena memang kita tahu kan selama ini sebenarnya PSI itu kan melalui apa sih rembuk rakyatnya kan mereka sudah mencalonkan Ganjar Pranowo sebenarnya ya Mhm. pada waktu Mhm. itu dan tapi kemudian kan tiba-tiba Ganjar Pranowo diambil alih oleh PDIP dan PDIP ini Mhm. ini tuh kayak ini nih kayak Tom and Jerry nih kalau Ya. dengan PSI itu dan ada yang saya lihat politisi PD menyebutkan bahwa ini dia apa ya menyebutnya itu benalu gitu ya katakan benalu atau pokoknya ada Mhm. 2 hal gitu yang saya baca pokoknya jelek lah citranya Mhm. PSI itu Mhm. di depan Mhm. politisi PDIP itu yang saya kira mungkin yang tadi Mbak Agi singgung bahwa ya kalau dia perlu datang merangkak ke PDIP gitu kan dan ya kan dan bolak-balik juga Ganjar Ade Armando salah satu caleg PSI Mhm. saya nggak tahu apakah masih Mhm. tetap dipertahankan calegnya karena dia ini kan termasuk yang selalu keras ngomong terhadap Pak Prabowo dan juga soal Ganjar kan Mhm. gitu. Betul. Mhm. Iya. Iya, betul sekali. Jadi kemarin kalau kita melihat dari videonya pertemuan tersebut, rekamannya sepertinya memang hangat sekali ya Mas Ya, Ersu. sangat ya. Jadi hangat sekali bahkan diberikan lukisan dari PSI begitu kan sebagai kenang-kenangan yang di mana Pak Prabowo berangkulan begitu dengan Ya. Pak Jokowi. Mau tahu Terus banget maunya ini ya, maunya Pak Jokowi dan maunya Pak Prabowo ini ya PSI ya. betul, betul. Dan kemudian kan Pak Prabowo juga menawarkan untuk bergabung ke koalisi begitu kan. Nah, terus kemudian dari PSI-nya mengatakan bahwa ya mereka akan tegak lurus kepada Pak Jokowi yang artinya nah apa nanti perintah dari Pak Jokowi ya itunya akan dilakukan.
Kalau saya melihat sih tidak perlu untuk sebelum berkoalisi ini pun mereka bertemu pun ini sudah atas endorse atau atas setidaknya Arahan. persetujuan ya dari Pak Jokowi begitu bahwa kemarin ada dari PSI begitu datang ketika Partai Bulan Bintang begitu mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo, kan ada wakil dari PSI yang datang ke sana, dan kemudian itu saya rasa juga bagian dari rangkaiannya dari ini, dan kemudian Pak Prabowo datang ke PSI saya rasa juga atas blessing dari Pak Jokowi, PSI mau menerima Pak Prabowo sehingga kita sudah melihat nih sekitar 50% atau lebih ini sudah berpaling dari Ganjar Pranowo begitu kan. Ini Ya. juga atas blessing dari Pak Jokowi begitu. Jadi ini sudah setengah jalan lah, tinggal kliknya aja begitu. Ya. Dan Nah, ini kita bisa membaca ya kalau dengan cara seperti ini kan mhm, PSI bergabung ke situ itu mhm, kita bisa membaca sebenarnya kemana kecenderungan dari Pak Jokowi untuk pada Pilpres betul. 24 Mhm, itu kan saya kira nanti Pak Jokowi ini kelihatannya akan dapat. Nah, kalau Golkar ini masih tarik menarik ya meskipun mhm, mayoritas menginginkan ke Pak Prabowo gitu. Tapi kan Pak betul. Erlangga juga ada persoalan itu kalau kalau dia ke sana ke Prabowo karena sebelumnya kan sudah membentuk tim teknis kan dengan PDIP kan Mhm, iya. menjadi Mhm, koalisi itu. Jadi ini kalau PSI ya saya kira ini sebenarnya saya sih menyebutnya non faktor sebenarnya PSI ini karena mhm, bagaimanapun satu kan ini bukan partai non parlemen gitu ya. Saya kira mungkin ya. dengan perkembangan terbaru dia pasti akan lolos lah parlemen kali ini. Yang Mhm. kedua secara chemistry dia ini kan nggak nyambung antara Pak Prabowo dengan PSI. Kalau kita buka-buka jejak digitalnya di masa lalu kan, waduh PSI itu Keras. wah dengan Pak Prabowo kan sangat keras banget banget ya Mbak ya. Iya betul, keras banget, terutama pada saat Pilpres 2019 ya Mas Erso, di mana head to head ini Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Seperti misalnya juru bicara dari PSI yang ini juga sangat aktif di media sosial, terutama Twitter ya, Dedek Prayudi itu bahkan pernah mengatakan, "Kami salut dengan konsistensi Pak Prabowo dalam menebar pesimisme, Hmm. ketakutan, dan kesesatan, terutama mendekati Pilpres 2019 ini." Wah ini luar biasa kalimatnya, ini dalam hal ketika Pak Prabowo ketika itu kan, apa ya, mengatakan bahwa bangsa Bisa Indonesia terancam ini bubar ya. heeh, terancam bubar, bisa punah pada tahun 2030, nama Indonesianya masih akan tetap ada, tetapi sesungguhnya sudah bukan milik bangsa Indonesia lagi dan sebagainya, begitu kan. Itu kalau seandainya terjadi salah urus pada pemerintahan. Begitu juga, eee eee, Raja Antoni ini sekarang menjadi wamen, ATR. ATR ya, ATR ya, eee, apa namanya, Agraria Tata Ruang pertanahan ya. gitu. Agraria. Iya, agraria dan tata ruang. Dia juga pernah mengatakan ini sehubungan dengan itu tadi, negara bisa punah itu tadi, dia mengatakan, "Pak Prabowo nggak pernah tobat, selalu menakut-nakuti rakyat. Apa yang diharapkan kepada capres yang bisanya menebar ketakutan dan pesimisme?" Dia mempertanyakan seperti itu. Jadi apa yang bisa diharapkan dari, Nah, capres seperti Pak tapi Prabowo, begitu ya, kan? tapi karena dia menggunakan kata tobat, saya kira mungkin dia bisa ngeles sekarang. Kan sekarang Pak Prabowo udah Nggak tobat. tobat. Gitu ya. Iya luar biasa, belum lagi, kalau belakangan ini kan apa yang dikatakan Ade Armando, karena Ade Armando ini sekarang caleg begitu di PSI ya. Ya, ya, Jadi ya. ada Ade Armando, ada Helmi Yahya, ada nama Irma Huta Barat begitu ya. Walaupun mereka bukan bocil, kalau ini Ya kan bukan bukan bocil. orang muda. Ya. Iya, kalau dulu kan ada Kristianto Wibisono yang udah almarhum gitu ya. Nah ini, apa, Ade Armando ini mengatakan ada berapa kriteria begitu, sehingga kenapa, tidak memilih Pak Prabowo. Tapi ya dengan kondisi seperti ini sekarang mau tidak mau kalau gerbongnya itu ke sana, ya pilihannya hanya 2, ikut gerbong begitu ataukah dia keluar dari PSI, kan begitu Mas Herssu. Dan saya rasa ini Pak Prabowo juga, pertama karena PSI ini memang partai yang dibentuk untuk Pak Jokowi begitu Ya. ya, dan Ahok sebenarnya tadinya awalnya Ahok ya kita. iya, Ahok begitu kan, tapi Ahok merasa kesempitan, terlalu kecil kalau mau pakai PSI sehingga dia masuk ke PDIP. Dan tentu saja di PDIP backing-nya sangat kuat begitu. Kita lihat posisi Ahok sekarang sebagai komisaris utama dari, apa, dari Pertamina yang kabarnya sekarang, ya kalau menurut media ya gajinya sampai 8 miliar lebih per bulan begitu kan, itu kan luar biasa sekarang sebagai komut. Dan, kemudian ya yang kedua ya ini memang bukan faktor, tapi nanti ketika pada saat
pilpres, pada saat pemilu, ketika 1 atau 2 suara saja dihitung, maka suara PSI yang mungkin hanya sekitar 1 juta atau apa begitu ya, itu akan menjadi hitungan menambah lah walaupun hanya sedikit gitu. Dan kemudian sepertinya kalau Pak Prabowo ini sedang mengumpulkan partai-partai non parlemen ya Mas Irsu. Kalau kita melihat PBB merapat, PSI merapat, entah nanti siapa lagi yang akan merapat kepada, kalau Partai Garuda sejauh ini kemana ya? Karena Kan situ afiliasi orang bilang juga ke Gerindra kan ya, gitu. Jadi ya memang ini koalisi besar yang tadinya direncanakan rupanya itu juga ingin mengikutkan partai-partai non parlemen ini. ya, jadi nanti di situ yang parlemen saya kira ada PAN, ada Mhm. Golkar kemungkinan cenderung ke situ, dan PKB yang sekarang lagi galau gitu ya. Iya ya betul, PKB ini makin galau begitu ya. Apalagi kemarin yang 11-12 gitu kan, kalau nggak jelas maka akan dilepas. Ini Ya. ramai betul didiskusikan Mas Ersu. Sepertinya ini ya kalau apalagi PSI yang sekarang sedang menggugat usia untuk cawapres yang tadinya 40 tahun menjadi 35 tahun, dan kalau seandainya itu dikabulkan dan kemungkinannya adalah dikabulkan oleh MK, itu kemungkinan besar kan Gibran akan menggantikan Caimin begitu, dan Bukan PKB gantikan sudah Caimin, siap. menggantikan Erick Thohir saya kira lebih tepatnya. Oh iya iya ya, Erick Thohir yang di-endorse oleh PAN ya dalam hal ini. Ya, dan dia dari Pak Jokowi kan. Kalau Caimin kan Betul. sebenarnya udah seharusnya kita Caimin tahu kan, sudah sejak kapan dia kan udah bilang 11 bulan bekerja sama dengan Prabowo, sampai sekarang belum ada kejelasan begitu ya. Itu sebenarnya dengan kata lain dia Pak Prabowo memang tidak menginginkan berpasangan dengan Caimin. Saya tidak tahu apa kalkulasinya kan begitu, karena bagaimanapun kan kalau Caimin dengan Pak Prabowo itu kan sebenarnya saling melengkapi ya, karena bagaimanapun Caimin Mhm. Nahdliinnya cukup besar juga, meskipun dia sekarang ini ada konflik dengan PBNU, tetap saja bahwa PKB ini Iya, adalah partainya warga Nahdliin kan begitu ya Mbak ya. betul. Betul, dan kalau saya lihat ini memang agak apa ya, sebenarnya ini eh, apa ya, buat PKB ini ingin PKB-nya begitu, tapi nggak mau Caiminnya. Kalau saya lihat kan begitu ya Mas Hersey. Iya, 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 iya. Apalagi kemudian Pak Prabowo pernah kalau setidaknya 2 kali menemui Khofifah begitu kan, yang untuk melamar Khofifah. Nah dari situ kan kita bisa melihat bahwa sebetulnya ingin suara NU-nya begitu, dan PKB juga tentu NU-nya dan juga partainya. Tapi sebetulnya sesungguhnya yang diinginkan bukan Caimin, kan kita bisa melihat seperti itu. Oke, ini makin menarik, dan seperti janji kita kan benar kan, walaupun serius tapi kita bisa lihat dari sisi-sisi yang lucunya gitu ya. Ini memenuhi syarat itu semua, baik tadi rumput di JIS atau dan stadion yang untuk diklar U17, kemudian soal nggak marah-marahnya Wakil Menteri Negara BUMN ini terhadap proyek di LRT dan kereta cepat, dan juga soal Pak Prabowo dengan PSI. PSI. Tapi itu politik ya dalam kasus yang di antara PSI dengan Pak Prabowo itu ya. Walaupun dan saya tidak selalu setuju bahwa oh ya kalau PSI kalau politik itu ya tujuan itu menghalalkan segala cara, enggak seperti itu. Saya kira politik itu tentu saja harus tetap saja ada etika, ada prinsip-prinsip, ada ideologi yang harus dipegang erat gitu ya. Bukan kemudian tiba-tiba sekarang lompat di sini, lompat di sana. Ya saya kira sebenarnya kalau begitu itu sih bukan politik, itu si petualang saja saya kira. Iya. Kepentingan pribadi lah. Sebetulnya kalau politik Karena itu, ya, iya, ya politik itu mulia loh. Jangan lupa ya, politik itu Mhm. tidak semua orang sebenarnya mau masuk ke dunia politik karena bebannya berat gitu di situ itu. Betul. Kalau betul Mhm. dihayati ya, kalau politik itu dihayati, Mhm. ya itu pengabdian kepada masyarakat. Ngapain sih susah payah? Hidup kita aja susah, sekarang mikirin rakyat banyak kan, harusnya begitu kalau memang Mhm. enggak, Mhm. kalau nggak ada panggilan hati yang seperti itu. Tapi kan prakteknya sekarang tuh di politik itu justru digunakan untuk kepentingan pribadi saja. Mhm. Oke, Bagi. Kita Mhm. mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini ya, Bagi ya. Sampai ketemu Mhm. lagi besok. Saya Subhan Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.